Dalam pilihan-pilihan itu, bersyukurlah kita jika kita mengalami pilihan yang paling sulit. Karena dengan demikian ada kesempatan rahmat Tuhan bekerja. Ada kesempatan kita mengandalkan Allah untuk memilih yang paling baik. Saudara, marilah kita isi masa-masa kita yang penuh kesulitan, masa-masa kita di masa krisis, masa-masa kita mengalami saat-saat sulit pandemi ini dengan senantiasa berpihak kepada kehendak Allah, seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, para bruder, para suster yang ada secara streaming. Pada hari ini, Senin biasa ke-23, kita akan berjumpa dengan pribadi Yesus yang senantiasa mengasihi. Hari Senin bagi para imam sekarang adalah hari kita merayakan Ekaristi secara bersama-sama, supaya kita senantiasa dalam pelayanan saling meneguhkan, saling menguatkan dalam persatuan dengan Tuhan Yesus. Untuk itu mari kita siapkan hati dan budi kita seraya mohon ampun kepada Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Pramaria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, Oma, Opa, adik-adik sekalian yang ada di rumah, para bruder, para suster, adalah menarik melihat pribadi Yesus. Yesus adalah pribadi yang senantiasa menantang orang lain, yang senantiasa kontradiktoris. Kontradiktoris itu artinya ada yang berlawanan dalam dirinya, dan senantiasa mengajak orang lain untuk berpikir dan memberikan yang terbaik. Pada hari ini dia berjumpa dengan ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Ahli Taurat dan orang Farisi tentu sangat dihormati di kalangan orang Yahudi, karena mereka dianggap tahu tentang kitab Taurat yang menjadi pegangan orang-orang Yahudi, dan mereka melaksanakan hukum Taurat sedetil, selengkap, dan seketat mungkin. Salah satu hal yang diatur oleh hukum Taurat adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah hari Tuhan. Pada saat itu, orang Yahudi tidak diperkenankan untuk bekerja, untuk melakukan sesuatu. Tetapi apa yang terjadi ketika Yesus berjumpa dengan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu? Ahli Taurat dan Farisi senantiasa mengamat-amati Yesus, senantiasa melihat Yesus, senantiasa mencoba dan menguji kalau Yesus dapat disalahkan seturut hukum Taurat. Pada saat itu, Yesus berjumpa dengan orang yang sakit karena mati tangan kanannya, lumpuh tangan kanannya. Dan saat itu adalah hari Sabat. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Orang itu akhirnya sembuh, mengulurkan tangannya dan sembuhlah dia.
Yesus menyembuhkan orang yang mati tangan kanan. Peristiwanya selesai, ceritanya selesai, buntutnya belum selesai. Di mana problem dan masalahnya? Satu, masalahnya mengenai hormat terhadap hari Sabat. Hari Sabat oleh orang Yahudi tidak diperkenankan berbuat sesuatu, apalagi membuat sesuatu yang berakibat pada orang lain. Di lain pihak, Yesus mau mengajarkan senantiasa berbuat baik kepada orang lain, termasuk jika harus menyembuhkan. Apakah melakukan sesuatu pada hari Sabat itu bertentangan? Tentu saja iya. Tertib pada hukum Taurat itu baik. Menyembuhkan orang sakit itu baik. Dua-duanya itu baik. Lalu mana yang harus dipilih? Inilah Yesus yang kontradiktoris. Selalu mengajak orang untuk berpikir, di antara dua yang baik itu mana yang paling baik? Kemungkinan pertama, di hari Sabat membiarkan orang sakit hingga mati. Kemungkinan kedua, tetap taat pada hari Sabat, tetap melawan hari Sabat, tetapi orang ini tidak mati, orang ini tidak sakit, orang ini tidak mengalami penderitaan. Dan Yesus mengajak memilih yang kedua. Inilah kontradiktorisnya. Yang kedua, pesan moralnya jelas. Penyembuhan itu mau menunjukkan kemuliaan Allah. Yesus bukan hanya seorang manusia biasa, tetapi dia adalah Allah. 100% manusia, 100% Allah. Allah yang menyembuhkan, Allah yang berpihak pada orang hidup. Bagaimana implementasinya bagi kita? Dalam hidup sehari-hari pun, Bapak, Ibu, Bruder, Suster, senantiasa dihadapkan pada banyak pilihan. Pilihan-pilihan kita harus pilihan yang baik. Namun ketika pilihan-pilihan yang baik itu begitu banyak, kita diminta memilih satu yang paling baik. Memilih menyembuhkan orang pada hari Sabat, atau memilih taat pada hari Sabat tetapi orang itu mati. Demikian juga dengan kita. Pilihan yang terbaik kerap kali mengabaikan yang lainnya. Tetapi pilihan yang terbaik senantiasa mengandaikan bahwa itu dilakukan dengan baik, dengan matang, dengan terukur, dan dengan bantuan rahmat Allah. Yang kedua, dalam pilihan-pilihan itu, bersyukurlah kita jika kita mengalami pilihan yang paling sulit. Karena dengan demikian ada kesempatan rahmat Tuhan bekerja. Ada kesempatan kita mengandalkan Allah untuk memilih yang paling baik. Saudara, marilah kita isi masa-masa kita yang penuh kesulitan, masa-masa kita di masa krisis, masa-masa kita mengalami saat-saat sulit pandemi ini dengan senantiasa berpihak kepada kehendak Allah, seperti yang dilakukan oleh Yesus ketika berhadapan dengan orang-orang Farisi. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para suster, para bruder yang ada di rumah, mari kita akhiri perayaan Ekaristi harian ini dengan mohon berkat Tuhan mengawali minggu dan hari kita sepanjang kegiatan minggu ini. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, Ekaristi sudah selesai. Pergilah dalam damai. Syukur kepada Allah.